Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imam Dudi Karsadi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Administrasi Negara. Dan pada sesi ke-11 ini kita akan membahas tentang ilmu administrasi negara dan perkembangannya. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang administrasi negara ideal. Administrasi negara ideal menurut Vincent Ostrom dalam The Intellectual Crisis in American Public Administration adalah democratic administration. Konsep ini merupakan reaksi dan koreksi terhadap administrasi negara di Amerika pada masa Perang Vietnam atau kepemimpinan Presiden Nixon yang dinilai tidak responsif, non-partisipasi, mementingkan diri sendiri, dan tidak netral nilai. Administrasi demokratis menumbuhkan pola dan strategi bottom up atau dari bawah ke atas yang disandarkan pada seperangkat anggaran dasar yang terkadang bernada revolusioner. Sebagai disiplin ilmu, administrasi negara meliputi adalah public management care yang di dalamnya ada kepegawaian, teori organisasi, keuangan negara, dan sebagainya. Yang kedua adalah management specialization yang di dalamnya ada standar data, sistem informasi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah policy specialization. Di dalamnya terkandung adalah kebijakan pemerintah di bidang-bidang tertentu seperti kebijakan di bidang transportasi, perumahan, lapangan kerja, dan sebagainya. Di Amerika Serikat telah dibentuk sebuah badan yang bertanggung jawab dalam hal penetapan panduan atau guideline dan standar mengenai ruang lingkup administrasi negara, yaitu the National Association of School of Public Affairs and Administration. Badan ini dibentuk pada tahun 1970. Sejak pembentukannya, badan ini terus-menerus berusaha untuk mengembangkan administrasi negara yang bersifat profesional. Menurut Daniel M. Poor dalam Joseph pendidikan profesional di bidang administrasi negara yang dilakukan menurut pendekatan multidisiplin atau multidisciplinary professional education. Disiplin administrasi negara dilihat dari atas sudut pemerintahan atau yang dikenal dengan level of government dan fungsi kenegaraan atau public function. Di Indonesia, administrasi negara berfungsi sebagai alat pembangunan. Karena itu, administrasi negara di Indonesia adalah administrasi negara dalam usahanya melayani kepentingan masyarakat, sehingga disebut juga administrasi eksternal. Administrasi negara diartikan sebagai mekanisme penyelenggaraan mesin pemerintahan yang lazim juga disebut birokrasi. Pusat perhatian administrasi negara dalam hal ini adalah mekanisme negara ke dalam atau administrasi internal. Dan administrasi negara dalam hubungan ini adalah administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan merupakan implementasi perayaan yang mengatur pemerintahan pada tiap aras pemerintahan. Jadi implementasi Undang-Undang Dasar disebut administrasi pemerintahan di daerah dan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 disebut administrasi pemerintahan desa. Sebagai kepala wilayah, gubernur, bupati, wali kota, madya, wali kota, camat disebut administrator. Tetapi sebagai kepala unit organisasi kenegaraan atau pemerintahan yang bersifat otonom, kepala daerah berfungsi sebagai manajer. Presiden sebagai kepala negara juga adalah manajer, bahkan top manajemen. Dalam hubungan inilah timbul istilah manajemen keuangan atau manajemen pemerintahan daerah. Di samping perspektif di atas, setiap sektor lembaga pemerintahan mempunyai administrasi sendiri. Jadi ada administrasi di lingkungan departemen pendidikan, ada administrasi lingkungan di departemen koperasi dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas tentang ilmu administrasi negara. Ilmu administrasi negara adalah ilmu pengetahuan atau cabang ilmu administrasi yang secara khas melakukan studi atau kajian terhadap fungsi intern dan ekstern, struktur-struktur dan proses-proses yang terdapat di bagian yang sangat penting daripada sistem dan aparatur pemerintahan. Jadi secara singkat disebut administrasi negara. Dalam bahasa Inggris disebut public administration, namun lebih tepat disebut sebagai state administration, atau dalam bahasa Belanda disebut openbaar bestuur. Dapat dikatakan bahwa istilah public administration atau the administration
dalam arti open bar bester lahir di Amerika Serikat dalam tahun 1987 dari Woodrow Wilson. Dalam bahasa sehari-hari, administrasi negara disebut juga pemerintahan, asalkan tidak dicampur adukan dengan pemerintahan yang sifatnya eksekutif atau politik kenegaraan. Di kalangan Departemen Kehakiman dan badan-badan pengadilan beredar istilah tata usaha negara sebagai konsekuensi daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tata negara berasal dari tahun 1948 pada saat orang belum mengenal istilah public administration. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang dimaksud dengan tata usaha negara adalah administrasi negara yang melakukan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif. Secara umum, eksekutif berarti policy making atau executive officer adalah policy maker, sedangkan administrasi berarti objective plan or action decision making. Selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar administrasi negara. Di dalam sambutan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebut bahwa pemerintah diberi wewenang untuk melakukan perbuatan tata usaha negara yang dapat dikelompokkan dalam 3 macam perbuatan, yaitu pertama, mengeluarkan keputusan atau baking, yang kedua adalah mengeluarkan peraturan atau regaling, dan ketiga adalah melakukan perbuatan material atau material deed. Pandangan tersebut berdasarkan segi hukum negara atau state syariah dalam arti luas. Pada saat ini, organisasi setiap negara modern terdiri dari 3 lapisan, yaitu satu, organisasi negara terdiri atas lembaga-lembaga dan peranata-peranata konstitusional yang tentunya ditentukan oleh adanya undang-undang dasar secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan struktur negara. Yang kedua adalah organisasi pemerintahan yang terdiri atas semua pejabat yang berkaitan satu sama lain seperti suatu networking, dan masing-masing berwenang mendapatkan polisi politik negara menurut tingkatan dan wilayah atau bidang masing-masing. Yang ketiga adalah organisasi administrasi negara yang melaksanakan dan menyelenggarakan polisi atau kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan pemerintah menurut hukum administrasi negara yang berlaku, dan untuk mudahnya sering juga disebut organisasi pemerintah. Sebab setiap pejabat pemerintah merangkap sebagai administrator negara. Dengan demikian, sistem dan aparatur pemerintah suatu negara modern menjalankan 2 tingkat pemerintahan, yaitu yang pertama adalah pemerintah politik atau pemerintah eksekutif, atau yang dalam bahasa Inggris disebut government. Dalam bahasa Belanda disebut regering atau bewindvoering, atau pemerintah teknis atau disingkat administrasi negara. Dalam bahasa Inggris British Civil Service, dalam bahasa Belanda Openbaar Bestuur Government. Yang kedua adalah ilmu administrasi negara yang merupakan bagian dari ilmu administrasi negara. Ilmu pemerintahan dalam arti sempit atau the science of government merupakan bagian dari politikologi atau ilmu politik. Ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang secara khas melakukan studi terhadap fungsi pemerintahan dalam suatu negara, terhadap struktur-struktur dan proses-proses kepolitikan yang terdapat di kalangan pejabat pemerintahan di dalam atau pada waktu mereka memberikan arahan pada jalan dan perilaku negara, baik intern dalam negeri maupun ekstern luar negeri. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa administrasi negara mempunyai 3 arti utama, yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan, yang kedua sebagai aparatur atau machinery dan aparat atau aparatus dari pemerintahan, yang ketiga adalah sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu. Jadi administrasi negara terutama dipergunakan dalam arti yang kedua dan ketiga yang dapat diidentifikasi sebagai keseluruhan dari struktur unit organisasi dan proses yang di dalamnya terjadi keputusan-keputusan yang dinyatakan atau dianggap oleh negara sebagai mengikat semua pihak yang bersangkutan. Baik, sampai di sini penjelasan saya secara visual. Untuk materi lebih lengkap silakan pelajari
matrikulnya yang saya kirim lewat grup kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.